dalam kondisi sekarang saya berharap pemerintah satu, kontrol impor dari luar, jaga pasar domestik kita. Yang pasti kebijakan yang diambil oleh Donald Trump ini memberikan dampak yang besar kepada industri kita yang berbasis ekspor yang tujuannya ke Amerika. Misalnya seperti mebel, tekstil, ya, maupun yang produk-produk lain. Nah ini dampaknya kenapa besar itu kenapa? Karena ini perusahaan ini menyangkut yang menengah kecil ke bawah. Ini harus menjadi perhatian. Nah, sebetulnya menurut saya pemerintah kalau sejak waktu zaman COVID dulu sudah melihat bahwa ada ancaman karena COVID, mestinya ini juga sudah bisa kita atasi mestinya. Ya, nah, kita kan belum, saya kurang melihat ada apa sih langkah pemerintah untuk mengatasi perubahan-perubahan ataupun apa saja yang terjadi di global ini sendiri. Itu yang saya lihat belum jalan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi, melihat, jangan kita pikir ekspor itu ya bisnis. Pemerintah harus fokus bagaimana kita bisa menjadi pemenang di pasar global. Harus punya sense seperti itu. Jangan melepas, yang penting kita sudah ekspor, kita di lapangan kerja. Selama ini saya melihat pemerintah masih seperti itu. Bukan kita bagaimana untuk menjadi juara di negara itu sendiri. Ini yang menurut saya kita harus evaluasi secara besar sekarang ini. Udah 2 kali loh, waktu COVID juga demikian, sekarang terjadi lagi. Saya lihat begini deh, dalam kondisi sekarang saya berharap pemerintah satu, kontrol impor dari luar. Jaga pasar domestik kita, jangan sampai dalam kondisi sekarang ini justru kita membuka pasar kita untuk produk-produk dari luar. Jangan lagi pemerintah mengatakan, ada pernah yang mengatakan bahwa ini oversupply di Cina sehingga masuk ke Indonesia. Itu cara berpikir yang salah menurut saya. Pemerintah harus fokus, harus punya sense, komitmen kepada bagaimana mendorong industri dalam negeri. DPR saja pada waktu masa COVID berupaya untuk mendorong mewujudkan undang-undang Omnibus Cipta Kerja. Apa hasilnya? Kan belum ada. Ini kan pemerintah lagi. Gimana pemerintah mengimplementasikan daripada undang-undang itu sendiri? Jadi tim negosiator itu bersama dengan Kemenko Perekonomian kan dikatakan mestinya harus, saya kira harus, kan ada Kadin. Kadin juga bisa melakukan lobby-lobby dengan mitranya di Kadin di Amerika. Saya kira itu ada di sana dan itu terpaksa dilakukan. Cuma daripada itu menurut saya ini adalah sinyal atau kita diberikan peringatan yang kedua. Yang pertama itu COVID. Yang kedua sekarang ini. Kita apa yang menjadi ini kita kepada bagaimana kita untuk mendorong industri dalam negeri. Menjadikan Indonesia sebagai negara industri yang kuat. Sekarang kan kita dengar selalu adanya deindustrialisasi. Bagaimana kok untuk menjawab deindustrialisasi itu sendiri? Nah ini harus dilakukan berkoordinasi antara Kementerian Perindustrian, Perdagangan, mungkin juga dengan Keuangan maupun dengan UMKM ataupun dengan kementerian yang terkait lain. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.